warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada dari sunnahnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, kalau minggu lalu kita bahas kitab Nawaqidul Islam, maka pada kesempatan kali ini kita akan berpindah kitab, ya, kita sedang seling kitab yang tidak kalah penting, yaitu Syarhul Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, ini kitabnya tinggal di Surabaya, tapi seperti ini covernya, ya, Al-Arba'una An-Nawawiyah atau Syarhul Arba'in An-Nawawi. Kitab ini disusun oleh seorang ulama yang bernama Imam An-Nawawi, ya, yang mendapat gelar Muhyiddin. Ya, kitab ini atau kutub ini berisi 42 hadis. Namanya Arba'in, yang artinya 40. Arba'un artinya 40, tapi isinya 42. Ya, seperti itu dalam Arab. Lebih 1, lebih 2, kurang 1, kurang 2 digenapkan menjadi 40. Kebiasaan orang Arab. Makanya diberi nama Al-Arba'una An-Nawawiyah. Ya. Nah, kitab ini berisi hadis-hadis Jawami'ul Kalim. Ya, apa itu Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim adalah kemampuan Rasulullah SAW, ya, menyampaikan sesuatu hadis, suatu perkataan yang singkat, ya, yang ringkas, namun padat berisi, yang memiliki makna yang luas. Itu Jawami'ul Kalim. Dan ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Ya, Nabi mengatakan, "U'titu Jawami'ul Kalim." Dan aku diberikan Jawami'ul Kalim. Salah satu kelebihan yang tidak diberikan Allah kepada nabi-nabi lain, yaitu Jawami'ul Kalim. Kemampuan mengungkapkan kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang luas. Sebelum beliau menyusun kitab ini yang berisi 42, ya, sebelumnya telah dilakukan oleh seorang ulama, Abu Amr bin Salah. Beliau mengumpulkan 25 hadis-hadis yang berisi Jawami'ul Kalim. Kemudian, ya, datang seorang An-Nawawi, seorang Imam An-Nawawi, ya, menambah hadis 17 hadis. Kemudian dimasukkan dalam suatu kitab, jumlahnya menjadi 42 hadis. Kemudian setelah itu ditambah lagi oleh seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, kitabnya di atas Al-Nawawi lebih banyak hadisnya, yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya. Jadi Al-Arba'in An-Nawawi yang akan kita bahas. Hadis pertama dalam kitab ini yaitu tentang niat, hadis niat. Ya. Kita akan mulai An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, hadis pertama yaitu sebuah hadis dari seorang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul," aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin didapat atau karena wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya karena wanita dan dunia tersebut atau karena apa yang diinginkan. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam kalimat pertama hadis ini, an Amirul Mukminin Umar bin Khattab Abi Hafsin radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua, ya, khulafaur rasyidin yang kedua. Hadis ini merupakan hadis ahad. Hadis itu ada dua, secara umum hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis ahad, ya, yang jalur periwayatannya itu tidak sebanyak hadis mutawatir. Ya, kalau hadis mutawatir itu yang memiliki jalur periwayatan banyak, ya. Fi kulli tabaqati sanad, di setiap tingkatan sanad. Itu namanya hadis mutawatir. Adapun hadis ahad itu ya, derajatnya di bawah hadis mutawatir. Dan hadis ahad ini terbagi menjadi tiga, ya, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif secara umum. Dan hadis yang dibawakan oleh Umar bin Khattab ini derajatnya sahih, ya. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Padahal hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, bahkan merupakan satu dari dua hadis, ya, yang menjadi landasan beribadah seorang hamba, seorang muslim. Yang pertama adalah hadis niat ini, kemudian yang kedua adalah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, kalau hadis ini menjadi dasar seseorang beramal ikhlas karena Allah, niatnya karena Allah, maka hadis Aisyah menjadi dasar seseorang beramal mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, ya. Karena amal ibadah itu memiliki dua syarat. Yang pertama ikhlas, ya, dan landasannya salah satunya adalah hadis ini. Kemudian yang kedua mutaba'ah, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, ya, di kitab-kitab mereka bahwa kekhalifahan Umar bin Khattab merupakan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Karena Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam kekhalifahan Umar bin Khattab itu merupakan keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar bin Khattab merupakan mertua dari Rasulullah SAW, ya. Karena Rasul menikahi anak perempuannya, namanya siapa? Hafsah, ya. Jangan ragu, Hafsah, ya. Ini an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu. Perkataan sami'tu bermakna aku mendengar. Siap hadis itu banyak. Haddatsana, haddatsani, akhbarani. Dan perkataan sami'tu itu menunjukkan Rasul mendengar langsung dari Rasulullah SAW, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Rasul mengatakan innamal a'mal, ya, amal itu jamak dari jam'u amalin, jamak dari amal, ya. Para ulama membagi amal itu terbagi menjadi tiga, ya, secara umum. Yang pertama
Ya. A'malul qulub, amal-amal yang berkaitan dengan hati, amalan hati. Yang kedua, a'malun nutqi atau a'malul lisan, amal-amal yang berkaitan dengan lisan, ucapan, ya. Kemudian yang ketiga, a'malul jawarih, yaitu amal-amal perbuatan yang berkaitan dengan tindakan kita, ya, perbuatan kita. A'malul qulub itu ada banyak, amalan-amal hati itu ada banyak, ya. Di antaranya yang pertama adalah at-tawakkul, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amalan hati, ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut." Bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak pernah mati, ya. Kemudian Allah mengatakan, berfirman dalam surah yang lain, ya, dalam juz 28, Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini diantara amalan-amalan hati. Yang pertama at-tawakkul, kemudian ar-raja, ya, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan amalan hati, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ya. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, raja, harapan, merupakan ibadah kepada Allah, amalan hati. Kemudian al-inabah, kemudian al-mahabbah, ya, banyak amalan-amalan hati. Kemudian al-khauf, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, Allah mengatakan jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Ini, ya, merupakan amalan hati, al-khauf. Kemudian al-khasyah, ya, rasa takut. Khasyah itu lebih tinggi dari al-khauf, ya. Ini diantara amalan-amalan hati. Kemudian amalul lisan, a'malun nutqi atau a'malul lisan. Ya, diantaranya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersolawat kepada Nabi, berdoa, ya, menasihati tetangga, menasihati saudara kita yang salah, ya, mengajak dengan lisan kita pada kebaikan. Ini semua merupakan amalan-amalan lisan, ya. Kemudian yang ketiga, a'malul jawari, amal-amal dari anggota tubuh kita, ya, sholat, ya, kemudian tawaf, ya, semua ibadah-ibadah yang menyangkut anggota tubuh kita, itulah a'malul jawari, ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan bergantung pada niat. An-niyat. Rasul mengatakan binniyat, berarti niatnya banyak. Ya, ada orang melakukan ini karena wanita. Ada orang melakukan ini karena ini, ada pujian atau ikhlas karena Allah. Oleh karena itu Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. An-niyat dalam bahasa Arab berarti al-qasdu. An-niyat maknaha al-qasdu, yaitu keinginan atau tujuan. Secara syariat, niat berarti, ya, al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah taala. Niat secara syar'i maknanya al-azmu, tekad, ya, keinginan yang kuat, ala fi'lil ibadati, di dalam melakukan amal ibadah, taqarruban ila Allah taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan, ya, ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ketika dia melakukan suatu amal ibadah, dia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya. Wa innamal likulli imrin ma nawa.
Oleh karena itu, ya, penting sekali hadis ini untuk kita pelajari, ya, karena niat ini, ya, salah satu dasar utama di dalam beramal ibadah, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Niat dijelaskan oleh para ulama, ya, fungsi niat yang pertama tamyizul adat minal ibadah, ya, tamyizul adat minal ibadah, yaitu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ini fungsi pertama niat, membedakan, ya, kebiasaan seseorang dengan ibadah. Bagaimana maksudnya? Ya, contoh, seseorang yang tidak biasa makan pagi, makan siang, makan sore, ya, dia biasanya maunya makan setelah maghrib. Ya, ini contoh. Tapi dia tidak ada niat puasa, karena memangnya orangnya malas makan, malas minum, ya. Bangunnya siang, tiba-tiba nggak mau makan, mau dekat maghrib baru makan, baru minum, nggak ada niat puasa. Ya, ini berbeda dengan orang yang meniatkan dirinya untuk puasa. Dia tidak makan, tidak minum, ya, sampai terbit matahari, kemudian makan. Kemudian dia buka puasa. Ya, maka orang yang pertama dengan yang kedua berbeda. Karena yang pertama kebiasaannya memang tidak makan, tidak minum. Yang kedua kebiasaannya apa? Niatnya untuk puasa. Ya, ini mana tamyizul adat minal ibadah. Membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Contoh lain. Ya, seseorang yang junub, ya, seseorang junub, dia berhubungan dengan istrinya di malam hari misalnya. Dia terbiasa pagi hari mandi sebelum berangkat kerja, ya, terbiasa mandi di pagi hari sebelum berangkat kerja. Yang satu, ya, ini dua orang sama-sama junub. Yang satu dia mandi di pagi hari karena kebiasaannya, tapi dia tidak niatkan untuk mandi janabah, ya, mandi junub. Dia tidak niatkan, tapi karena kebiasaannya setiap pagi mandi, dia langsung berangkat kerja, ya. Kemudian siang harinya ketika datang waktu duhur dia sholat, ya. Yang kedua, dia mandi dengan niat mandi janabah, ya, mandi junub. Kemudian ketika datang waktu duhur dia sholat duhur, ya. Maka yang pertama ini sholatnya tidak sah karena dia dalam keadaan junub. Ya, walaupun dia mandi, tapi mandinya bukan niat untuk diraf'il hadath, bukan untuk mengangkat hadatsnya, tapi kebiasaannya. Adapun yang kedua, dia mandi karena niatnya untuk menghilangkan hadas. Ya, ini berbeda. Yang satu kebiasaan, yang satu memang niat ibadah. Ya, ini maknanya membedakan niat dengan kebiasaan. Ya, contoh lain lagi, ya, seseorang yang makan, nggak usah jauh-jauh, makan minum. Orang yang makan minum, dia niatkan dirinya untuk dirinya, ya, tubuhnya kuat sehingga bisa beraktivitas mencari nafkah untuk anak istri, ya, untuk bisa beribadah. Maka makannya tadi, ya, mendapatkan nilai ibadah. Sedangkan yang satu makan hanya karena dia lapar. Dia ingin mengenyangkan perutnya, tidak diniatkan ibadah. Maka yang satu tadi mendapat pahala ibadah, yang satunya tidak. Ya, karena makan minum perintah Allah. Ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah kalian, jangan berlebihan. Karena dia tahu makan ini untuk menguatkan dirinya untuk ibadah, dia makan. Ya, ini contoh bahwa niat membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Kemudian yang kedua fungsi niat tamyizul ibadah ba'duha min ba'd, ya, membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya. Ini fungsi niat, ya, membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana contohnya? Ya, contohnya sholat orang yang masuk masjid kemudian melakukan sholat qobliyah, ya, dia melakukan 4 rakaat. Sholat qobliyah itu ada 2 cara, bisa dilakukan 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat salam, kemudian sholat 2 rakaat salam, atau bisa sholat langsung 4 rakaat, persis seperti sholat duhur, ya, sama seperti sholat duhur. Ada 2 orang, ya, yang sholatnya sama,
Satunya sholat zuhur 4 rakaat, satunya sholat qobliyah 4 rakaat. Sholatnya sama, yang satu nafilah, yang satu sholat fardu. Ya, itu bedanya. Atau ada orang yang masuk masjid, yang satu kemudian dia sholat 2 rakaat dengan niat kosong zuhur. Ya, yang satunya sholat sunnah, misalnya habis wudu atau baru masuk masjid, tahiyatul masjid. Sholatnya sama-sama 2 rakaat, yang satu fardu, yang satu nafilah. Ya, ini bedanya. Ini membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ya banyak. Contohnya lagi orang, ya hartawan, punya harta. Kemudian dia melihat orang fakir miskin di jalan. Karena dilihat ini orang fakir miskin sangat kesulitan, dia kasih uang yang banyak. Ya, contohnya dia berikan 5 juta misalnya. Dan dia mempunyai hak wajib untuk mengeluarkan zakat. Dia kasih 5 juta tadi, niatnya sedekah. Ya. Apakah bisa orang tadi yang mengeluarkan menganggap bahwa sedekah tadi dipotong zakatnya? Jawabannya tidak. Karena dia niatkan sedekah, bukan untuk zakat. Kecuali dia niat memberikan zakat, maka sebagian dari zakatnya sudah dikeluarkan kepada orang miskin tadi. Ya, inilah fungsi niat, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Walaupun sama persis ibadah tersebut, ya, maka niat yang membedakan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membedakan orang yang ikhlas dengan orang yang riya, ya, yang tidak ikhlas. Niat untuk membedakan antara orang yang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas. Dan inilah fungsi niat, masyaallah muslimin. Oleh karena itu niat memiliki peran yang sangat besar di dalam ibadah seorang muslim, ya. Nabi SAW mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah." Berapa banyak amal-amal yang kecil yang menjadi besar, menjadi agung pahalanya disebabkan oleh niat. Niatnya karena Allah. Wa rubba amalin saghirin, ya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan berapa banyak amalan-amalan yang besar yang menjadi kecil, menjadi tidak berguna disebabkan oleh niat yang salah. Inilah ya, agungnya niat. Oleh karena itu seorang muslim harus, ya, memperbaharui selalu niatnya. Termasuk teman-teman sekalian, ketika datang kajian, niatkan untuk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil faedah, mendapat, ya, keutamaan. Jangan hanya sekedar untuk hadir, maka tidak mendapatkan pahala. Ini fungsi niat, ya. Berapa banyak, ya, amalan yang kecil, namun karena niat diikhlaskan Allah, ya, menjadi sebab diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan engkau sepelekan, ya, kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya sekedar memberikan senyuman kepada saudaramu. Ya, ini menunjukkan bahwa agungnya niat, besarnya niat. Ada orang bangun masjid, bangun pondok pesantren, ya, tapi tujuannya riya, ya, nama masjidnya dipakai nama dia, Abu Ismail misalnya, atau apa, Muhammad Fakih. Namanya dikasih nama masjid, maka ini contoh orang yang riya. Maka hilanglah apa yang dilakukan karena niatnya tidak benar. Padahal amal yang dilakukan merupakan amalan yang besar, ya. Karena Rasul mengatakan orang yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangun baginya rumah di surga. Tapi karena niatnya tidak benar, maka sia-sia, ya, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang hanya sekedar memberikan Rp1.000 kepada pengemis, tapi dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi dengan Rp1.000 tadi Allah akan selamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu jangan coba-coba menyepelekan, ya, kebaikan sekecil apapun. Ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya,
di dalam hadis ini ya, Allah menggandengkan, mengakafkan lafaz Allah dengan Rasul. Ilallahi wa rasuli. Padahal apabila kita melihat ya, di banyak tempat Rasul melarang dirinya digandeng dengan Allah SWT. Ya, ketika sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta, maka Rasul marah. Bal Masya Allah wahda. Ketika sahabat mengatakan ya, tergantung kehendak Allah dan kehendakmu, dikatakan kepada Rasul, maka Rasul marah. Ya, bal Masya Allah wahda. Tidak akan tetapi ya, atas kehendak Allah pribadi. Tidak boleh mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Rasul. Ya, Rasul marah. Tetapi di dalam hadis ini ya, Rasul mengatakan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Nah, ini berbeda. Oleh karena itu, masalah kehendak, masalah perkara-perkara yang gaib ya, tidak boleh seorang mengatakan Masya Allah atau Allah wa Rasuluhu a'lam. Tidak boleh. Seandainya ada orang mengatakan ya, bertanya kepada kita kapan terjadi kiamat, kemudian seorang mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, apakah boleh seperti ini? Jawabannya tidak boleh. Karena perkara gaib Rasul tidak tahu, sehingga tidak boleh menggandengkan nama Allah dan Rasul dengan waw ataf ya, Allah wa Rasuluhu a'lam, tidak boleh ya. Tapi Allahu a'lam, karena perkara gaib Rasul tidak tahu kecuali apa yang diwahyukan kepada beliau melalui malaikat Jibril ya. La ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ya. Tidak ada yang tahu perkara gaib di dunia maupun di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun di dalam hadis ini ketika Rasul menggandeng namanya ya, dengan Allah Subhanahu wa taala ya, "Waman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih", barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya ya. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa seseorang yang hijrah kepada Rasul, maka hakikatnya dia hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Karena semua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini, agama Islam, Rasul SAW setelah diberitahu seluruhnya tentang perkara agama ini ya. Sehingga apabila ada yang bertanya kepada kita ya, apakah buaya itu halal? Kemudian ada yang mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, boleh tidak? Boleh ya, ini bedanya. Karena perkara syariat Rasul SAW sudah tahu seluruhnya ya. Karena Rasul adalah orang yang diberitahu tentang agama ini. Sehingga apabila ada yang bertanya apakah buaya itu halal atau tidak, dia mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, maka boleh ya. Karena Rasul mengetahui seluruh perkara yang halal dan haram. Tapi kalau pertanyaannya tentang gaib, maka Rasul tidak boleh kita katakan. Tapi Allahu a'lam ya. Sampai di sini paham ya? Ini berapa faedah dari Syarh al-Bait An-Nawawi ya, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Di dalam hadis bait berikutnya ya, Rasul mengatakan waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang berhijrah ya, dalam rangka mendapatkan bagian dari dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi ya, maka hijrahnya adalah untuk apa yang diniatkan. Di dalam bait terakhir ini Rasul mengatakan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, beliau mengatakan dunia dan wanita ya. Saya pernah menyampaikan tentang kaidah bahasa dzikrul khas ba'dal 'am ya. Di dalam kaidah lughawiyah ada yang namanya dzikrul khas ba'dal 'am. Pengucapan wanita setelah dunia menunjukkan bahwa wanita merupakan fitnah terbesar dari fitnah-fitnah dunia ya.
Oleh karena itu Rasul mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa." Tidak pernah aku meninggalkan fitnah setelah meninggalku, fitnah yang lebih besar melebihi fitnahnya wanita. Ya. Al-mar'atu awrah. Rasul mengatakan, ya, wanita itu adalah aurat. Oleh karena itu, ya, banyak ulama-ulama Hanabilah, ya, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz, bahkan hampir seluruh ulama-ulama Saudi itu mewajibkan menggunakan cadar, ya. Meskipun pendapat yang rajih, ya, disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah taala bahwa cadar, ya, hukumnya tidak wajib. Namun kita dapat mengambil ibrah faedah bahwa sampai-sampai para ulama mewajibkan cadar bagi para wanita karena begitu besarnya fitnah para wanita, ya. Sampai-sampai cadar diwajibkan oleh ulama-ulama Hanabilah, ulama Saudi. Sampai sekarang kalau antum baca kitab-kitab ulama mutakhirin, ulama Hanabilah, antum akan dapati semuanya sepakat tentang hukum cadar wajib, yang menunjukkan besarnya fitnah wanita. Oleh karena itu, ya, sangat besar fitnah yang diberikan oleh para wanita. Rasul mengatakan ad-dunya, kemudian disusul dengan wanita, yang menunjukkan besarnya fitnah wanita. Kemudian masyarakat muslimin, ya, faedah yang dapat kita petik dari hadis ini adalah al-hathu ala ikhlas, yaitu agama ini mewajibkan kita untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah, ya. Tidak boleh seorang itu beribadah menghadirkan keinginan atau, ya, sesuatu yang ingin diharapkan dicapai selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, ana adna syuraka li syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktu wa syirkahu." Ya. Ana adna syuraka li syirki. Aku tidak butuh dengan sekutu-sekutu, kata Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktu wa syirkahu. Barang siapa melakukan suatu amal ibadah, dia menyekutukan aku di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala, taraktu wa syirkahu. Aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Ya. Allah tidak mau. Oleh karena itu sebisa mungkin setiap amal ibadah itu ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila suatu amal ibadah, ya, terdapat riya di dalamnya, ijma' para ulama sepakat, ya, apabila riya itu muncul di awal, apabila riya, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dilihat oleh orang, itu muncul di awal ibadah, maka ijma' para ulama, ibadah tersebut tertolak, tidak diterima sama sekali. Namun khilaf para ulama, apabila riya itu muncul di tengah ibadah, maka fi tafsir, ada perincian, ya. Contoh orang sholat, ya, dia datang ke masjid supaya calon mertuanya lihat dia sholat, bukan untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba, ikhlas karena Allah. Maka ijma' para ulama amalannya tertolak langsung, ya. Semua ulama sepakat apabila dia muncul di awal. Namun apabila seorang itu sholat, dia sholat, kemudian tiba-tiba calon mertuanya sholat di sebelahnya, dia sadar ada calon mertuanya, kemudian dibaguskan sholatnya, diperpanjang, ya. Sholatnya dibaguskan, diperpanjang dengan tujuan agar calon mertuanya melihatnya. Maka di dalam keadaan seperti ini para ulama, ya, menjelaskan, maka yang harus dilakukan adalah seorang itu melawan riyanya tadi. Apabila dia meninggalkan riyanya, dia tidak lawan riya tersebut, maka amalannya tertolak. Tapi apabila dia lawan riya tersebut, ya, dia lawan perasaan tadi, dia tetap ikut berusaha untuk ikhlas karena Allah, maka amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah tentang pentingnya ikhlas. Oleh karena itu seorang sebisa mungkin, ya, beramal di dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang seorang lakukan untuk Allah, maka insya Allah Allah akan memberikannya bagian dari dunianya. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man kana fid dunya hamma, farraqallahu alaihi amrah."
Wa man kanat al-akhirah niyyatahu, ya, man kana di dunya hamma faraqallahu alaihi amrah. Barang siapa, kata Rasul, yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, mau beramal tujuannya agar dipuji, mau sedekah agar dilihat orang, mau sholat agar tidak dibilang bukan orang Islam dan sebagainya. Intinya mencari sesuatu dari manusia, baik itu pujian, pengakuan dan sebagainya, ya. Atau dia mau jadi anggota DPR atau apapun, ya, bagian dari manusia, mengharapkan sesuatu dari manusia, dia melakukan, ya. Maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, farraqallahu alaihi amrah, Allah cerai beraikan urusannya, ya. Allah cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, dan Allah jadikan kefakiran di setiap penglihatannya. Apapun yang didapat selalu kurang, ya. Gajinya 4 juta, gajinya 5 juta, 6 juta, selalu kurang. Dan itulah manusia, ya. Berapapun gaji yang didapat, penghasilan yang didapat, selalu kurang, karena tujuannya adalah dunia, ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Dan Rasul mengatakan, dan dia tidak mendapatkan bagian dari dunia kecuali apa-apa yang Allah telah tentukan untuknya. Sedikit bagian dari dunia yang didapatkan. Ini orang-orang yang mencari dunia. Wa man kanat al-akhirah niyyatahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, kata Rasul, dia beribadah karena Allah SWT, ikhlas karena Allah, bekerja dalam rangka memberi nafkah kepada orang tuanya, kepada istrinya, anaknya, hanya sekedar tidak lupa dengan akhiratnya. Jama'allahu alaihi amrah, Allah akan kumpulkan urusannya, Allah mudahkan perkaranya. Berapa banyak orang-orang yang memiliki penghasilan kecil, tapi dia bisa menyaksikan tumbuh kembang anaknya, ya, tukang becak, tukang buruh, pekerjaan lainnya. Asalkan dia bertakwa kepada Allah, maka yang sedikit tadi menjadi berkah, ya. Apa barokah? Kathratul khair, kebaikan yang banyak, ya. Sudah disampaikan minggu lalu, ya, beberapa minggu lalu. Al barokah kathratul khair, kebaikan yang banyak, ya. Yang sedikit tadi, apabila ikhlas karena Allah, tujuannya untuk mendapatkan bagian dari akhirat, maka akan menjadi berkah, ya. Beda dengan orang yang mencari dunia. Jama'allahu alaihi amrah wa atat dunya wa hiya raghimah. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, hammah, tujuan utamanya, ya, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Luar biasa, Masya Allah, ya. Oleh karena itu, sebisa mungkin, ya, dalam hadis ini mengandung anjuran untuk kita. Setiap amalan yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah SWT, ya. Seseorang ingin berangkat kerja, niatkan untuk mencari nafkah anak istri dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka langkah kita tadi menjadi ibadah, ya. Apapun yang kita lakukan, makan minum kita niatkan ibadah karena Allah SWT, maka semua itu akan bernilai pahala insya Allah SWT, ya. Beda dengan orang yang tidak meniatkan karena Allah, hanya dunia. Dunia ini sesuatu yang kecil, ya. Rasul mengatakan, "Lau kanat dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqal kafir minha syurbatal ma." Seandainya dunia ini setara dengan sayap seekor nyamuk, kata Rasul, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang-orang kafir meskipun hanya dengan seteguk air. Namun faktanya, ya, apabila engkau, ya, antum semua melihat di Google daftar-daftar orang terkaya, maka kita akan dapati semuanya atau hampir seluruhnya orang-orang kafir, ya. Allah berikan, ya. Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada yang siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia tidak cintai. Dikasih dunia, ya. Wala yu'til imana ila man ahabba. Dan Allah tidak memberikan keimanan, ya, ketakwaan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Inilah fungsi niat. Kita jadikan
seluruh kehidupan kita ibadah karena Allah SWT. Ya, ibadah seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahir wal batinah. Ibadah kata Syekhul Islam ismun jami', seluruh perkara, segala hal, ya. Min al-aqwal, baik perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita, wal af'al, perbuatan-perbuatan kita, ya. Adh-dhahir wal batinah, baik yang tampak maupun tidak tampak, ya. Maka semua ini adalah ibadah. Oleh karena itu ibadah tidak terbatas pada rukun Islam dan rukun iman, ya. Ibadah itu luas. Bahkan seorang tidur niatnya karena ibadah, ya, untuk bangun, untuk menguatkan badannya agar bisa melakukan aktivitas beribadah karena Allah, maka itulah ibadah. Apapun yang kita lakukan, ya, semuanya bernilai ibadah asalkan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sedikit faedah dari hadis pertama Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya atau saya tutup dulu. Kalau tidak ada yang tanya berarti sudah jelas. Ya. Sedikit Ustaz. Ya, betul. Antum nama saya Lutfi. Iya. Ya, Lutfi. Terima kasih atas kesempatan. Saya mau bertanya Ustaz, apakah kita mau bersedekah atau zakat itu apa harus kita ucapkan kalau kita mau sedekah? Ini bagus ya. Sebelum saya sampaikan tadi ya. Baik. Ya, terkait dengan niat, ya, perkara mengucapkan ya. Nah, ini larinya lebih luas. Ya. Sepakat para ulama bahwa niat merupakan syarat ibadah, ya. Ijma' para ulama. Mazhab manapun sepakat bahwa niat merupakan syarat ibadah, ya. Ibadah tidak sah tanpa niat. Kemudian muncul pembahasan mengucapkan niat, ya. Bagaimana dengan hukumnya mengucapkan niat? Seluruh ulama, ya, sepakat. Empat mazhab, imam empat mazhab sepakat bahwa niat tidak perlu dilafadzkan, ya. Nawaitul wudu, ya, usolli fardhul maghribi. Antum buka seluruh kitab empat mazhab. Pertama saya bahas empat mazhab dulu, imamnya, ya. Kemudian muncul khilaf dari mazhab Imam Syafi'i, yaitu yang terjadi pada sebagian ulama mutaakhirin, ya. Ulama mutaakhirin Syafi'iyah, ya, bukan Imam Syafi'i, tapi ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, ya. Mutaakhirin itu terbagi menjadi dua. Yang satu mengatakan tidak perlu mengucapkan niat, yang satu yustahab, ya, dianjurkan untuk mengucapkan niat. Ini terjadi khilaf. Seorang apabila ingin beramal menurut sebagian ulama Syafi'i, ya, sebaiknya dia mengucapkan niat. Usolli fardhul maghribi 3 raka'atin dan sebagainya, ya. Nawaitu shaumi dan sebagainya, ya. Sebaiknya diucapkan. Untuk apa? Untuk menguatkan hatinya, ya. Mana yang benar? Kita ucapkan atau tidak? Ketika timbul pertanyaan seperti ini, maka jawabannya wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila kalian berselisih tentang suatu perkara dalam agama ini, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, ya. Di dalam Al-Quran tidak ada yang menjelaskan tentang seseorang beribadah mengucapkan usolli, itu tidak akan dapat dalam Al-Quran. Begitu pun dalam hadis, antum buka kutubus sittah, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, ya, Sunan Ibnu Majah dan sebagainya, antum tidak akan dapat tentang melafadzkan niat, ya. Maka Allah yang bertanya mana yang lebih baik, yang lebih baik adalah mengikuti apa yang Rasul ajarkan, yaitu tidak perlu mengucapkan niat, ya. An-niyah mahalluha fil qalb. Kata para ulama, niat tempatnya di hati, ya. Seperti mana niat tadi? An-niyah al-qasdu, tujuan. Seseorang ketika ingin berangkat masjid maka niatnya untuk sholat. Seseorang ketika masuk ke tempat wudu tujuannya untuk mengambil wudu. Tidak perlu diucapkan nawaitul wudu,
Tapi ada saudara-saudara kita yang mengucapkan, jangan antum larang, jangan antum bilang bid'ah dan marah-marah sebagainya ya. Karena ini mereka punya dasar, walaupun dasarnya lemah. Ya, ada ulama mereka yang menunjukkan, ulama Syafi'iyah. Ya. Tapi kalau mana yang sebaiknya kita lakukan, yang kita lakukan adalah tidak melakukannya, yaitu mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, termasuk sedekah. Antum tidak perlu ucapkan. Antum sedekah, niatkan sedekah. Antum, ibu antum sudah meninggal. Antum ingin berbakti kepada ibu antum. Bagaimana caranya? Antum sedekah, niatkan untuk ibu antum. Ibu antum yang sudah meninggal dapat pahala, antum dapat pahala. Ya, tidak usah antum ucapkan, saya sedekah untuk ibu saya ya. Tidak usah. Ya, antum niatkan untuk ibu antum. Antum sedekah. Ibu antum sudah meninggal dapat pahala lewat sedekah tadi. Ya, seperti itu ya. Salam. Tentang sedekah. Oh. Oh iya. Apakah benar sedekah bahasanya kita sedekah? Kita tidak sedekah kita tidak akan diterima kalau kita masih memiliki hutang. Nah, karena begini, karena saya pernah dengar ada ceramah mengatakan seperti apapun kita bersedekah, seperti apapun kita bersedekah, tapi kita masih memiliki hutang sama. Maka sedekah kita tolong. Nah, itu pertanyaan. Dan pertanyaan kedua, apakah benar semua dosa itu bisa dihapus kecuali hutang? Terima kasih. Apakah sedekah orang yang berhutang tidak diterima? Ya. Para ulama membahas umrohnya orang yang punya hutang. Ya. Di dalam Fatwa Arkanul Islam, Syekh Utsaimin membahas tentang umrohnya orang yang berhutang. Dia melakukan ibadah, tapi dia memiliki hutang. Ya. Jelaskan bahwa apabila dia melakukan umroh tersebut, maka umrohnya sah. Ya. Tapi makanya ada hukum sebelum dan hukum sesudah. Seseorang tidak dianjurkan umroh apabila memiliki hutang, maka yang wajib dilakukan melunasi hutangnya. Tapi kalau dia sudah umroh, umrohnya sah. Begitupun dengan sedekah. Orang yang punya hutang tidak dianjurkan untuk bersedekah. Ya, diwajibkan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu. Tapi kalau dia sedekah, sedekahnya sah, diterima. Ya, karena bahaya kalau orang punya hutang tidak bisa sedekah. Orang yang punya hutang 1 miliar, ada pengemis lewat, dia punya uang 100 juta, tidak dikasih. Nah ini keliru. Oleh karena itu ya, dia wajib melunasi hutangnya terlebih dahulu. Adapun sedekah itu sesuai dengan kadar kemampuan. Ya, kalau orang yang minta 100.000, 200.000 bagi orang yang kaya dan dia punya hutang sangat banyak, maka tidak apa-apa dia kasih. Ya, apakah sedekahnya diterima? Jawabannya diterima. Namun tidak dianjurkan untuk melakukan sedekah. Begitupun dengan ibadah-ibadah yang terkait dengan harta. Contohnya umroh, haji. Dia tidak dianjurkan untuk umroh dan haji kecuali setelah melunasi hutangnya. Tapi kalau dia sudah terlanjur melakukan, maka umrohnya sah. Ya, seperti itu. Kemudian tadi apa? Apakah benar semua dosa itu bisa dihapus? Ya, kecuali hutang. Ya. Ya. Apakah semua dosa itu dihapus kecuali hutang? Ya. Secara umum dosa itu semuanya diampuni, ya, kecuali syirik kepada Allah. Ya. Innallaha dalam surah Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kecuali syirik. Ya, ini secara umum. Ya, ini dosa yang berkaitan dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Adapun hablum minannas, salah satu dosa yang bahaya adalah hutang. Ya, Nabi mengatakan nafsun nas muta'allaqah bidaini. Jiwa manusia itu bergantung pada hutangnya, ya, hatta yuqda sampai dia melunasi hutangnya. Bahkan Rasul tidak mau menyolati seorang sahabat yang memiliki hutang. Ya. Namun apakah hutang itu dosa yang tidak diampuni? Ya, ini kembali kepada urusan orang berdua tadi. Ya, apabila diikhlaskan di dunia maka selamat, atau ada yang membebaskan hutangnya. Ya, apabila sampai ke sidang di akhirat nanti, maka Allah akan mempertemukan orang-orang seperti ini. Bagaimana
bisa jadi pahala kebaikan dari orang yang dihutangi tadi akan pindah dosa-dosa ya, atau pahala orang yang berhutang tadi akan diambil oleh orang yang dihutang, karena ini bentuk kezaliman, akan diambil diberikan kepada orang yang memiliki hutang, artinya yang dihutangi ya. Ini apabila sampai kepada majelis di akhirat kelak, maka akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman apapun bentuknya ya. Kebaikan orang yang berhutang akan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang berhutang. Apabila habis kebaikannya, maka dosa orang yang berhutang ini yang memberikan hutang akan diambil, diberikan kepada orang yang berhutang. Ya, karena ini bentuk kezaliman. Ini secara hukum. Adapun dosa itu tidak diampuni, maka ya fi tafsir. Adapun yang mutlak adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak bertobat, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya di neraka. Wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Ya. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad, dia keluar. Ini syirik ya. Dia keluar dari agamanya, kemudian dia meninggal, tidak bertobat, maka tempatnya di neraka. Ini salah satu dosa yang tidak akan diampuni, yaitu syirik kepada Allah. Karena ini ya hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia belum bertobat, tapi kalau dia bertobat maka Allah ampuni. Ya. Adapun hutang tadi itu kembali kepada orang yang menghutangi dan orang yang dihutangi. Ya. Seperti itu ya, paham ya? Allahu a'lam. Sudah? Kadang saya mendengar ada orang bersumpah dan mengatakan demi Allah, demi Rasul, maka itu diperbuatkan, yang mengatakan demi Rasul. Terus yang kedua, kita apakah kendaraan yang kita jadikan sebagai tempat usaha untuk berusaha, apakah masuk ke dalam zakat mal? Dengan kendaraan yang kita jadikan untuk berusaha, apakah masuk dalam hitungan zakat mal? Ya, yang pertama tadi, wallahi wa rasul. Ya. Jawabannya tidak boleh. Seorang tidak boleh bersumpah dengan Rasul. Demi Rasulullah, bersumpah itu tidak boleh. Man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Barang siapa bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah kafir dengan melakukan kesyirikan, kata Rasulullah SAW. Ya, bi ghairillah berarti seluruh selain Allah, termasuk Rasul. Tidak boleh seorang bersumpah kepada Rasulullah SAW atau dengan nama Rasul, tidak boleh. Wallahi cukup, billahi, tallahi boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian tadi zakat mal, nanti saya jawab ke depan. Wallahu a'lam, saya lupa. Ini perkara fikih, kita tidak boleh asal jawab. Ya. Ada lagi? Yang mengenai sholat. Hutang sholat. Hutang sholat. Hutang sholat. Ya. Saya mengenal di situ ada yang mengatakan bahwa hutang, kalau kita meninggalkan sholat yang baru, otomatis kita langsung problem. Nah, sedangkan saya dapat ceramah dari satu mengatakan bahwa gunanya sholat gobliyah dan rabiyah itu mungkin sholat kita yang kita tinggalkan. Nah ini kalau yang ini kalau gobliyah otomatis kan sudah berapa lama kita tinggalkan sholat itu begitu pun kita bisa. Nah apakah kita bisa dengan menggantikan dengan puasa dengan sholat sunnah yang gobliyah dan rabiyah kita atau kita harus memotong soal-soal yang ditinggalkan. Ya. Benar, ada beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa ada yang namanya sholat qadha. Itu mengganti, misalnya orang ini sudah dia hijrah, ya. Tadi saya sudah jelaskan mana hijrah ya? Belum ya? Ya, hijrah itu ada dua. Ya. Ada hijrah secara maknawi, itu artinya seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang hijrah itu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mana hijrah, karena tadi saya lupa sampaikan. Kemudian ada hijrah secara istilah, yaitu intiqal min baladil kufri ila baladil Islam, yaitu berpindah dari
negeri kafir ke negeri Islam, yaitu hijrah. Karena saya belum sampaikan tadi. Ya, bagaimana? Apakah sholat qadha ini ada? Ya, sholat qadha ini tidak ada. Tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, sholat qadha seperti yang tadi dijelaskan, bahwa dia meninggalkan 2 tahun, kemudian setiap dia melakukan sholat, dia sholat 2 kali atau 3 kali. Misalnya sholat dulu, kemudian setelah sholat dulu dia sholat lagi sholat dulu 2 kali atau 3 kali untuk menutupi sholat-sholat yang ditinggalkan 2 atau 3 tahun yang lalu. Maka ini tidak ada. Ya, pendapat yang wajib ini tidak dilakukan. Cukup seseorang itu bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya, bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Ya, adapun sholat sunnah nawafil itu fungsinya untuk apa? Untuk menambah kekurangan-kekurangan di dalam sholat-sholat fardu yang kita lakukan, bukan untuk mengganti sholat-sholat yang lalu. Ya, itu pendapat yang keliru. Ya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang tidak pernah sholat selama 30 tahun, 20 tahun, yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah SWT. Kemudian, ya, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan bertekad untuk melaksanakan seluruh perintah Allah. Ya, sholat, zakat dan semuanya dia lakukan. Dia tidak lagi meninggalkan sholatnya. Dia berazam untuk menjadi muslim yang baik. Maka ini cukup baginya. Tidak perlu dikodok sholat-sholat yang tinggalkan selama ini. Ya, tidak ada. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Walaupun ada ulama yang berpendapat seperti itu, maka kembali apakah dicontohkan atau tidak. Ya. Ya, insya Allah yang rajih tidak perlu. Ya, tidak ada contohnya. Kalau ada pasti Rasul mengatakan. Ya. Tidak ada beberapa juga Islam yang mengatakan bahwa sholat tarawih ini sholat yang bawa rezeki, dan itu segala macam. Kemarin ketika ternyata setelah saya dapat satu ustaz yang karena tidak ada kecuali al-Fatihah, al-Nur, nah itu mulai saya. Kalau kan awalnya ini tidak ada sama anak apa segala macam. Iya, bagus. Ya, memang kita harus belajar. Ya, bagus. Seorang muslim itu harus mempunyai keinginan untuk cari tahu, apalagi di zaman yang penuh dengan syubhat. Ya, dan hati-hati kawan. Ya, harus lihat siapa yang kita dengarkan. Ya, jangan asal-asal dengar ceramah. Ya, karena para ulama menganjurkan kita untuk memilih guru. Ya. Muhammad Ibn Sirin mengatakan, ya, inna hadzal ilma dinun. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah ilmu, ya, adalah agamamu. Ilmu agama yang kita ambil di internet, yang kita ambil di YouTube, yang kita ambil di Google, itu adalah bagian dari agama kita. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Ya. Kalau kita mau belajar tentang desainer, pasti kita akan mencari seorang desainer yang sudah berkualitas. Kita mau memperbaiki motor kita bawa ke bengkel yang orang sudah pasti berkualitas. Ya, kalau perkara-perkara dunia saja kita perhatikan dengan kualitasnya, lantas mengapa dengan masalah akhirat kita asal-asalan? Ya, maka perhatikan ustaz mana yang untuk dengarkan ceramahnya. Jangan sampai syubhat-syubhat itu masuk. Ya, al-qulubu dhaifah wa syubhat qattafah. Hati ini lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar kata ulama. Ya, makanya hati-hati dengan syubhat. Ya. Imam Ahmad ketika melintasi majelisnya Ahlul Bid'ah ditutup telinganya. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, nasrul sunnah, orang yang menghidupkan sunnah. Ya. Muridnya Imam Syafi'i menghafal jutaan hadis. Itu kalau melintasi majelisnya Ahlul Bid'ah dia tutup telinganya. Dia tidak mau dengar. Kenapa? Asyubhat qattafah, menyambar-nyambar. Banyak orang harus perhatikan dengan siapa dia belajar. Seperti itu ya. Ya. Sudah ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.